السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Alhamdulillah, hadirin Bapak Ibu jamaah subuh rahimakumullah. Senantiasa kita memuji bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di subuh hari ini Allah Subhanahu wa taala masih menganugerahkan kepada kita nikmat keimanan, nikmat sehat dan sempat, sehingga kita bisa hadir melaksanakan salah satu perintah Allah Subhanahu wa taala, yakni salat subuh secara berjamaah. Bapak Ibu jamaah subuh rahimakumullah, ada kesempatan kultum subuh yang singkat ini, ada sebuah hadis yang menjadi renungan kita bersama yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Rasulullah pernah bersabda, "Ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh." Ada dua nikmat yang kata Nabi yang banyak sekali manusia tertipu dengan dua nikmat tersebut. Apa itu? As-sihhatu wal faragh, nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Bapak Ibu jamaah subuh rahimakumullah, kenapa dikatakan tertipu? Karena di sini tertipu, para ulama menjelaskan bahwasanya ketika dua nikmat terkumpul pada diri seseorang, nikmat sehat dan nikmat waktu luang, akan tetapi orang tersebut lalai dengan ketaatan kepada Allah, tidak melaksanakan perintah Allah, lalai dengan aturan-aturan Allah, tidak menjalankan apa yang Allah perintahkan dan tidak meninggalkan apa yang Allah larang, maka orang tersebut dikatakan tertipu. Karena ketika dua nikmat ini Allah kurangi salah satunya, kita akan merasakan kesulitan dalam kehidupan ini. Ada orang yang dikasih nikmat satu saja, misalnya dia dikasih sehat tapi dia sibuk. Dia sehat tapi dia sibuk dengan urusan-urusan keduniaannya sampai dia lupa dengan urusan akhiratnya. Maka ini orang juga tertipu. Adapun orang yang dikasih waktu luang tapi dia sakit. Ada waktunya luang tapi dalam kondisi sakit. Inilah orang yang mungkin berangan-angan. Saat ini mungkin terbaring di rumah sakit di tempat tidurnya. Dia berangan-angan, kalau saya sehat nanti saya akan berbuat begini, berbuat begitu. Maka bersyukurlah kita yang Allah kumpulkan dua nikmat ini dalam diri kita, yang kita gunakan untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu jamaah subhanallah. Olehnya itu dalam Al-Qur'an Allah bersumpah dengan menggunakan waktu ini. Dan ayat yang sering kita hafal, bahkan kita sudah sering ulang-ulang, yaitu dalam surah Al-Asr. Allah ingatkan bahwasanya orang yang tidak menggunakan waktu dengan sebaiknya, maka merekalah orang-orang yang rugi. Allah berfirman, wal asr. Allah bersumpah dengan mengatakan demi masa, demi waktu. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia dalam keadaan rugi, illa, kecuali. Jadi Allah mengecualikan 4 golongan manusia yang tidak mengalami kerugian dalam menggunakan waktu. Siapa mereka? Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Dengan keimanan, hadirin Bapak Ibu jamaah subuh rahimakumullah, kita melaksanakan perintah-perintah Allah. Kita mampu meletakkan selimut kita, kita mampu bangkit dari tidur kita mampu mengalahkan rasa kantuk kita, itu karena keimanan kita. Mustahil orang itu bisa mengalahkan rasa ngantuknya karena bukan keimanan. Kalau kita tidak yakin kepada Allah, kita tidak percaya dengan alam akhirat, kita tidak beriman dengan adanya alam kubur, surga dan neraka, maka barang tentu sudah barangkali kita sudah mengikuti rasa kantuk kita akan lanjut tidur. Tapi karena keimanan itulah yang membuat kita mengalahkan rasa kantuk kita, membuat kita meninggalkan selimut kita pergi berwudu, lalu kita ke masjid. Itu karena dorongan keimanan kita. Maka orang seperti inilah orang yang kata Allah dalam surah Al-Asr ini termasuk orang-orang yang tidak merugi. Kemudian yang kedua adalah
lanjutan ayat inilah wa amilus solihat. Orang beriman dan beramal soleh. Maka iman dan amal soleh ini Bapak Ibu jamaah subhanallah, ini dia berbanding lurus. Saya ulangi, iman dan amal soleh ini di dalam kehidupan kita ini berbanding lurus. Kalau kita mau lihat iman kita kuat atau tidak, kita bisa lihat dalam diri kita masing-masing. Tidak perlu kita mau cek-cek orang lain. Bagaimana caranya? Saya ulangi tadi kaidahnya, iman berbanding lurus dengan amal soleh. Ketika seseorang imannya kuat, maka dipastikan amal solehnya kuat. Anda usah kita lihat orang lain. Kalau kita merasa iman kita kuat, maka dipastikan amal soleh kita kuat. Iman kita lemah, maka amal soleh pun menjadi lemah. Iman kuat, maka amal-amal soleh itu mudah dilakukan. Sebagaimana tadi kita bilang, kalau kita dengan dorongan keimanan tadi, kita bisa mengalahkan rasa kantuk kita bisa mengalahkan rasa malas kita bisa menerjang dinginnya subuh, kita bisa mengalahkan bisikan-bisikan syaitan. Lalu kita berangkat ke masjid, ini karena dorongan keimanan. Maka dengan iman itulah yang membuat seseorang itu kuat dalam melaksanakan perintah-perintah Allah. Jadi iman kuat, maka secara otomatis amal soleh pun akan menjadi kuat. Bapak Ibu jamaah subhanallah. Oleh itu, mari kita perhatikan dalam diri kita masing-masing keimanan kita, sejauh mana iman kita ini kuat atau tidak. Kita lihat amal-amal soleh kita tadi. Kalau amal soleh kita semakin kuat, semakin mudah kita lakukan, berarti insya Allah keimanan kita ada dalam diri kita. Kemudian apakah cukup di situ? Tidak. Orang yang tidak merugi dalam waktunya adalah ketika dia beriman dan beramal soleh, maka selanjutnya adalah watawasau bil haq, saling berwasiat, saling menasihati untuk perkara yang benar, perkara yang hak. Maka bukti keimanan kita betul, iman amal soleh kita betul, maka kita tidak bosan-bosan mendengarkan nasihat kebaikan. Kita tidak bosan-bosan mendengarkan nasihat yang benar dan nasihat. Kita tidak bosan-bosan mendengarkan pembicaraan-pembicaraan yang baik-baik. Itulah bukti keimanan kita kuat dan amal soleh kita kuat. Bapak Ibu jamaah subhanallah. Kemudian, apakah cukup di situ? Tidak juga. Pasti belum selesaikan ayat ini. Wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Jadi saling berwasiat tentang kesabaran. Ternyata sabar adalah kunci dalam semua permasalahan hidup kita. Kalau kita mau kuat iman kita, kuat amal soleh kita, kuat dalam memberikan, saling berwasiat dalam perkara yang benar, perkara yang hak, maka kita harus bersabar dalam kehidupan ini. Karena untuk menjalankan perintah-perintah Allah, ya, untuk bisa istiqomah dengan perintah-perintah Allah, meninggalkan larangannya, kita butuh kesabaran. Kita butuh sabar dalam hati kita untuk terus-menerus berbuat kebaikan. Karena ujian yang terus datang kepada kita silih berganti. Allah mengganti ujiannya satu, kita selesai, diganti lagi ujian-ujian yang lain. Maka kita butuh kesabaran dalam hati. Dengan kesabaran itulah kita mampu melewati ujian-ujian dalam kehidupan ini. Bapak Ibu jamaah subhanallah. Maka Imam Syafi'i rahimahullah pernah mengatakan dalam Al-Quran, dalam makalahnya, dalam perkataannya, beliau katakan begini, Imam Syafi'i, seandainya Al-Quran itu isinya satu surah ini saja, apa itu? Surah Al-Asr, maka sudah cukup untuk menjadi panduan bagi umat manusia. Kenapa demikian? Karena saking lengkapnya petunjuk Allah dalam surat yang pendek ini. Maka Bapak Ibu jamaah subhanallah, maka mari kita gunakan waktu kita dengan sebaik-baiknya. Karena waktu yang berlalu tidak akan pernah kembali. Maka ada pepatah orang Inggris mengatakan time is money, waktu adalah uang. Tapi hadirin, dalam Islam lebih dari itu. Waktu adalah lebih berharga daripada uang. Karena kalau uang hilang masih bisa dicari. Uang tidak ada masih bisa diusahakan. Uang misalnya tercecerkah, masih bisa kita usahakan untuk mendapatkannya kembali. Tapi ketika waktu hilang tidak akan pernah kembali. Waktu kita yang telah berlalu tidak akan pernah kita dapatkan kembali saat ini. Makanya Bapak Ibu jamaah subhanallah, sebelum waktu kita habis. Jadi karena Allah itu memberikan modal kepada manusia ini dalam kehidupan ini, itu satu saja, waktu. Semua manusia dikasih waktu yang sama. Yang lalai, yang taat, yang maksiat, yang berbuat baik, orang-orang yang menggunakan waktunya dengan sebaiknya, ataupun orang yang melalaikan waktunya, dikasih waktu yang sama, 24 jam dalam sehari. Terserah kita. Allah memberikan kita kebebasan, mau digunakan kemana. Digunakan untuk taat, habis juga. Digunakan maksiat, habis juga.
Jadi terserah kita. Makanya Bapak Ibu jemaah subhanallah, jangan pernah kita menganggap ketika orang itu bermaksiat maka dia senang-senang, belum tentu. Ataupun kita yang taat kemudian kita capek, tidak juga. Karena yang maksiat juga capek, yang taat juga capek. Akan tetapi kecapean kita, lelahnya kita dalam mentaati perintah Allah, ini menghasilkan pahala, sementara orang yang menghabiskan waktunya untuk bermaksiat ini menghasilkan dosa. Dan ujung-ujungnya Allah siapkan di akhirat kelak dua tempat saja, surga dan neraka. Kalau kita taat kepada Allah, kita berbuat baik dalam waktu yang singkat ini, maka ujung-ujungnya insya Allah Allah masukkan ke dalam surganya. Kalau kita bermaksiat, kita lalai dengan perintah Allah, tidak menggunakan waktu dengan sebaiknya, maka ujung-ujungnya adalah neraka. Naudzubillahi min dzalik. Hadirin Bapak Ibu jemaah subhanallah. Oleh itu Rasulullah pernah mengatakan begini, kullu ummati yadkhulul jannah. Seluruh umatku ini akan masuk surga, illa man aba, kecuali yang tidak mau. Maka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, siapa itu yang tidak mau masuk surga ya Rasulullah? Ila man ya'ba ya Rasulullah, siapa itu ya Rasulullah yang tidak mau masuk ke dalam surga? Maka kata Nabi, man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Yang mau taat kepadaku, yang mau mengikuti petunjukku, dialah orang-orang yang mau masuk surga. Wa man asani faqad aba. Dan orang yang bermaksiat, yang tidak mau mengikuti petunjukku, kata Rasulullah, faqad aba, itulah orang-orang yang tidak mau masuk surga. Bapak Ibu jemaah subhanallah, semoga Allah beri kita kekuatan istiqomah untuk bisa memanfaatkan waktu kita, memanfaatkan waktu yang luang dan kesehatan kita yang Allah anugerahkan kepada kita ini, kita gunakan dengan sebaik-baiknya sampai datang kepada kita kematian kita. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.